Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandasari Rizky Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar informasi. Baik, yang pertama adalah definisi informasi. Apa sih informasi? Tentu kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata informasi. Menurut bahasa kita sehari-hari, informasi dapat diartikan sebagai fakta, sebagai sebuah pesan, sebagai rangkaian kata, dan sebagai pemberitahuan atau input. Jika dirangkum menjadi satu, maka definisi informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data, dan data kenyataannya menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah suatu kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Adapun pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian informasi. Yang pertama yaitu menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan yang akan mendatang. Menurut Jugianto MBA, PhD, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan bermanfaat bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata dan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Sedangkan menurut Tata Subhatri, informasi adalah data yang telah diklasifikasikan dan diolah untuk diinterpretasikan untuk proses pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya yang kedua adalah siklus informasi. Siklus informasi adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap gambar sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi yang menghasilkan informasi berikutnya. Dan demikian juga seterusnya. Di dalam siklus informasi terdapat 7 tahapan. Yang pertama adalah data yang ditangkap, yang kedua yaitu input ataupun datanya, yang ketiga adalah proses, yang keempat adalah output atau information-nya, yang kelima adalah penerima, yang keenam adalah keputusan dan juga tindakan, yang terakhir adalah hasil tindakan. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak di gambar. Di dalam siklus informasi terdapat 7 tahapan, di antaranya yang pertama adalah data. Data merupakan bentuk yang masih mentah atau belum menjadi sebuah cerita. Contohnya seperti data nilai mahasiswa ataupun siswa. Proses selanjutnya yang kedua adalah input, di mana data yang tadi segera kita tindak lanjuti ke dalam sebuah pengolahan. Yang ketiga adalah proses, data yang telah diinputkan melalui suatu modal tertentu, seperti nilai mahasiswa yang dihasilkan yaitu berupa nilai angka. Dan jika masih ada yang kurang tepat bagi penerimanya, gimana agar supaya lebih tepat? Maka kita bisa kembali olah dengan modal tertentu yang sesuai. Dan pada proses ini, data-data tersebut disimpan ke dalam database dan dapat diambil kembali untuk melakukan suatu proses. Proses selanjutnya yaitu output. Data yang telah diproses dengan model yang tertentu tadi, selanjutnya akan menghasilkan sebuah informasi. Proses selanjutnya yang kelima adalah penerima. Penerima menerima informasi tersebut. Hal ini penerima adalah orang yang berkepentingan dengan informasi ini. Proses selanjutnya yang keenam adalah keputusan dan tindakan. Penerima telah menerima informasi tersebut, selanjutnya membuat suatu keputusan dan melakukan sebuah tindakan. Proses yang terakhir adalah hasil tindakan. Penerima telah membuat suatu keputusan, maka akan menghasilkan suatu tindakan yang akan membuat sejumlah data lagi. Dan data tersebut dikumpulkan sebagai input, selanjutnya diproses kembali melalui suatu model, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ketiga, kualitas informasi atau quality of information. Kualitas informasi sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah akurat, di mana informasi haruslah akurat, bebas dari kesalahan atau harus sesuai dengan faktanya. Yang kedua adalah relevan, berarti informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya.
Beberapa gejala dari informasi yang tidak relevan, pertama adalah banyaknya laporan yang isinya terlalu panjang. Yang kedua, laporan tidak digunakan oleh pihak penerimanya. Yang ketiga adalah permintaan informasi tidak tersedia dalam sebuah sistem. Yang keempat adalah laporan yang tersedia tidak diminta dan tidak dibutuhkan. Dan yang kelima, bertumpuknya keluhan-keluhan ketika laporan tidak diproduksi dan disebarluaskan. Yang ketiga adalah kelengkapan, di mana data yang dimasukkan tidak hanya benar saja, tetapi harus juga lengkap. Yang keempat adalah kebenaran. Kebenaran biasanya dipikirkan secara keakuratan. Semua data dari file harus dimasukkan secara benar. Yang kelima adalah keamanan. Seringkali informasi kirim pada setiap orang yang membutuhkannya. Pengawasan keamanan adalah struktur pengecekan untuk memutuskan jika informasi yang sensitif ditunjukkan pada pemakai yang tidak sah. Yang keenam adalah tepat waktu. Tepat pada waktunya adalah sebuah informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, karena informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Yang ketujuh adalah ekonomis. Informasi yang dihasilkan harus mempunyai daya jual tinggi, serta biaya operasional yang menghasilkan informasi tersebut minimal. Informasi tersebut juga mampu memberikan dampak yang luas terhadap laju pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan informasi. Yang kedelapan adalah efisien. Informasi yang berkualitas mempunyai sinteks ataupun kalimat yang sederhana, namun mampu memberikan makna dan hasil yang mendalam. Yang kesembilan adalah dapat dipercaya. Informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya, yang telah teruji tingkat kejujurannya. Kesepuluh adalah kegunaan. Tidak ada hal yang lebih baik dari sistem yang dirancang sesuai dengan kriteria kita. Jika sistem sulit digunakan, nanti adalah masalah dari sistemnya. Dan pembahasan terakhir mengenai konsep sistem informasi ini adalah nilai informasi. Kapan informasi ini dikatakan bernilai? Suatu informasi ini dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya pendapatannya. Jadi sudah jelas ya teman-teman konsep dasar informasi yang saya sampaikan. Tadi yang pertama ada definisi informasi, yang kedua ada siklus informasi, yang ketiga adalah kualitas informasi, dan yang keempat adalah nilai informasi. Cukup sekian presentasi mengenai konsep dasar informasi. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Nanda Ferdisti Amalia.